Tahap membangun rumah yang benar harus menjadi hal yang kita prioritaskan saat ingin mendirikan rumah sendiri. Pastinya kita harus mesti menyiapkan anggaran tersendiri dengan mengkalkulasi perhitungan dengan cermat. Maka tak perlu takut dengan risiko pembangunan yang terhenti di tengah jalan. Di samping itu, banyaknya anggaran juga mempengaruhi dari tipe dan model rumah yang dibangun. Misalnya saja, anggaran pembangunan rumah minimalis tentu tak akan sama dengan rumah pembangunan yang bergaya neogotik. Maka itu ada beberapa persiapan yang mesti dicermati sebagai tahapan membangun rumah yang benar. Pasti kita harus mempersiapkan. Apa yang harus kita persiapkan? 1. Tetapkan budget, spesifikasi rumah, susunan gambar rencana pembangunan, urusan IMP, pilih kontraktor, pemborong, atau ingin dikerjakan secara harian. Di video kali ini saya akan berbagi pada teman-teman bagaimana caranya membangun rumah dengan biaya minim. Misalkan saja untuk biaya rumah yang kita bangun itu menghabiskan biaya 100 juta itu dalam kondisi keadaan finish ya. Sedangkan kita hanya punya uang 50 juta. Dan dengan uang 50 juta itu kita bisa membangun dan bisa dihuni ya. Bagaimana caranya? Caranya teman-teman tonton video ini dari awal sampai akhir ya, biar tidak gagal paham dan bisa benar-benar paham biaya kita yang minim. Kita harus benar-benar memperhitungkan dalam pembangunan rumah. Untuk yang pertama, untuk konstruksi untuk bagian bawah itu teman-teman jangan dikurang-kurangin ya, karena mengingat biaya nipis terus teman-teman mengurangi kekuatan, itu jangan, itu tidak boleh. Untuk konstruksi bagian bawah dan pembesian fondasi itu terapkan sebagaimana mestinya. Lalu untuk tahap yang kedua itu misalkan rumah teman-teman itu banyak penyekat. Dalam tahap ini teman-teman bisa mengurangi untuk penyekatnya ya, tapi dengan syarat fondasi dan slubnya itu penyekatnya harus tetap dibikin dan tidak boleh dikurangi. Jadi saat ingin menambah kita tinggal pasang dindingnya saja. Jadi untuk bagian penyekat dinding itu teman-teman bisa kurangi ya, atau tidak dipasang dulu. Misalkan penyekat kamar ataupun kamar-kamar yang lainnya itu bisa dikurangin. Jadi kita yang perlu kita pasang itu adalah badan rumah ya, badan rumah keliling dan penyekat yang terpenting, yaitu yang terpenting itu misalkan kamar 1 dan dapur dan kamar mandi. Udah itu aja. Untuk kamar yang lain-lain itu tidak usah dibikin dulu. Ini nanti bisa dibangun atau dibikin nanti kalau sambil berjalan ya teman-teman. Jadi untuk tahap ini yang terpenting badan rumah. Badan rumahnya itu kita pentingkan dulu dan penyekat yang terpenting. Untuk penyekat lainnya nggak usah. Dan ada tahap lagi, tahap ketiga, yaitu dan pintu itu teman-teman bisa mengurangi ya. Jadi ya kita hanya memasang yang penting saja. Dan yang penting itu dari mana? Yang penting itu adalah tampak depan ya, untuk akses keluar masuk kita agar bisa ditutup dan dikunci saat kita bepergian. Nah, dan untuk kamar-kamar atau yang lainnya itu tidak usah dipasang dulu, tidak apa-apa. Jadi kita sudah bisa mengurangi anggaran biaya kusen dan pintu. Jadi karena mengingat biaya kita minim ya. Untuk itu dulu. Setelah itu badan rumah sudah jadi, kusen bagian depan saja sudah terpasang, yang lainnya tidak terpasang. Kita kejar untuk pemasangan dindingnya ya. Setelah pemasangan dinding itu full sampai atas, kita kejar untuk bagian atap. Untuk bagian atap teman-teman bisa sesuaikan sendiri dengan budgetnya mau pakai apa ya. Kalau untuk yang permanen silahkan teman-teman pilih yang teman-teman sekiranya bagus ya. Sekiranya bagus, misalkan pakai kayu ya pilihlah kayu yang bagus ya, agar tidak terjadi bongkar pasang. Karena kalau untuk bagian atap itu kalau kita mengurangi bahan dengan kualitas jelek nanti efeknya ya bongkar pasang ya, nanti kita akan berkali-kali renovasi. Jadi itu kita sudah mengurangi biaya dari kusen, sudah kita kurangin dari biaya dinding, kita sudah bisa mengurangi. Setelah itu untuk tahap pemelasteran finishing itu teman-teman nggak usah finishing dulu. Dalam tahap ini teman-teman kalian pelur saja dulu, kalian pelur dulu dari bagian dalam kamar atau bagian teras itu teman-teman pelur.
Dan setelah itu yang di depan kan sudah ada pintu ya, ada pintu, ada jendela. Ini bagian depan saja, bisa teman-teman diisi pintunya ya. Untuk pintu diisi pintu bagian kusennya, untuk jendela bisa teman-teman bagian kusennya diisi pintu. Untuk yang lainnya, untuk kamar-kamar itu tidak perlu, karena tadi kan tinggal dibolong-bolong dulu ya, karena mengingat biaya kita kan biaya nipis ya. Untuk kamar-kamar yang lainnya itu bisa diisi ordeng dulu atau pakai kain dulu ya. Untuk menutupi bisa diisi pakai ordeng dulu. Dan dalam tahap ini teman-teman rumahnya sudah bisa dihuni ya, sudah bisa dihuni, sudah bisa tertutup. Nah, dari dalam keadaan seperti ini teman-teman lihat biayanya, kira-kira biayanya itu masih ada enggak, masih ada atau enggak. Misalkan masih ada, teman-teman bisa pasang di kusennya. Nah, tadi kan kita mengurangi kusen-kusen itu dengan maksud agar biaya kita itu tidak habis ya untuk mengejar atap. Jadi jangan sampai atap belum jadi sudah diplaster, diisi kusen, tapi di biaya atap teman-teman nggak punya dana, itu nggak boleh. Jadi yang penting itu bisa berdiri dan atapnya sudah ketutup. Nah, untuk bagian yang dalam yang lain itu bisa dibangun secara bertahap. Misalnya yang tadi yang dinding-dinding tadi kan belum dipasang, dan kusen-kusen itu belum dipasang. Dan misalkan biaya teman-teman itu masih ada, itu bisa buat masang dinding dan bisa buat pasang kusen dan pintunya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Dan misalkan biayanya masih ada lagi, teman-teman bisa plaster, semuanya bisa plaster. Dan misal biaya ada lagi, teman-teman bisa untuk finishing, untuk keramik dan sebagainya. Jadi yang terpenting itu dalam tahap membangun rumah yang biaya nipis itu pasang dinding, yang lainnya dikurangin, yang untuk penyekat dikurangin, dan kita mengejar atap. Nah, itu yang terpenting ya. Jadi begitu ya caranya untuk membangun rumah dengan biaya minim agar bisa ditempatin. Dan ini sering saya terapkan ketika saya membangun rumah, karena dari tuan rumah itu biasanya kan meminta dengan uang segini kira-kira cukup enggak, takutnya enggak cukup. Nah, saya bilang cukup Bu, asal yang penting bisa dihuni, bisa tutup payung.